Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu kembali di mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Yang hari ini kita akan membahas mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan, maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai konsekuensi jika ada peraturan perundang-undangan yang satu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, bagaimana jalan keluarnya untuk mengatasi adanya pertentangan itu? Salah satu jalannya adalah melalui pengujian peraturan perundang-undangan yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukannya. Nah, sebelum kita melihat bagaimana atau apa yang menjadi kewenangan lembaga-lembaga yang ditunjuk atau diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar untuk melakukan pengujian atas peraturan perundang-undangan, terlebih dahulu kita coba membahas dulu mengenai apa itu hak untuk menguji. Jadi hak untuk menguji atau hak menguji itu biasa dikenal dalam dua terminologi yang biasa disebut dengan Toetsenrecht atau judicial review. Nah, kalau Toetsenrecht itu adalah hak untuk menguji, sementara judicial review itu adalah pengujian oleh lembaga peradilan. Jadi sebenarnya antara istilah Toetsenrecht dengan judicial review itu ada dua hal yang berbeda. Kalau Toetsenrecht itu hak untuk menguji saja, yang bisa saja kelembagaannya itu bukan hanya di lembaga pengadilan, sementara judicial review itu adalah pengujian peraturan perundang-undangan di lembaga pengadilan. Nah, kalau menurut pendapat Prof. Jimli, Toetsenrecht itu lebih umum, sedangkan judicial review itu lebih khusus karena hanya bisa dilakukan oleh lembaga peradilan. Nah, bagaimana pengujian yang bisa dilakukan, aspek apa saja yang bisa dilakukan pengujian dalam konteks hukum? Pengujian peraturan perundang-undangan itu bisa dilakukan atas dua hal atau terhadap dua hal. Yang pertama itu yang disebut dengan pengujian formal, kemudian yang kedua itu yang disebut dengan pengujian material. Nah, apa itu pengujian formal? Pengujian formal atau pengujian formil adalah menguji apakah sebuah peraturan perundang-undangan itu sudah dibentuk oleh lembaga yang berwenang, atau apakah suatu peraturan perundang-undangan itu dibentuk secara sah. Nah, prosedurnya sudah dilalui sesuai dengan yang sudah ditetapkan atau tidak. Itu pengujian formil. Jadi menguji aspek prosedur. Pengujian formil itu menguji aspek prosedur, menguji aspek tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Juga menguji apakah lembaga ini berwenang untuk melakukan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan atau tidak. Nah, itu adalah pengujian formil atau pengujian formal. Kemudian yang kedua itu yang disebut dengan pengujian material. Nah, apa itu pengujian material? Namanya material berarti materinya yang diuji. Berarti ini pengujian material itu adalah pengujian terhadap apakah isi atau materi dari suatu peraturan perundang-undangan itu sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ya, jadi menguji norma-norma pasal-pasal di dalamnya. Pengujian material itu berarti menguji pasal-pasalnya. Jadi bisa menguji hanya satu pasal saja yang diuji dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, apakah bertentangan atau tidak. Bisa juga hanya satu ayat, bisa juga keseluruhan pasal, bisa. Itu pengujian material atau pengujian mengenai substansi. Jadi ada dua pengujian, pengujian formil itu berkaitan dengan prosedur, kemudian yang kedua adalah pengujian material itu berkaitan dengan isi normanya atau materi normanya. Nah, dalam konteks hukum di Indonesia, pengujian peraturan perundang-undangan itu dilakukan oleh dua lembaga negara atau dilakukan oleh dua cabang kekuasaan kehakiman. Nah, cabang kekuasaan kehakiman itu adalah satu, Mahkamah Konstitusi, yang kedua adalah Mahkamah Agung. Nah, apa kewenangan masing-masingnya? Ya, ini bisa kita temukan kewenangan
Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan itu bisa kita temukan di Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang mengenai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, juga mengenai Undang-Undang mengenai kekuasaan kehakiman. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi terhadap yang kemarin kita jelaskan soal Grundnorm atau hukum dasar atau norma dasar atau konstitusi. Jadi yang diuji oleh MK itu adalah undang-undangnya, baik itu dari sisi materialnya maupun formilnya dikaitkan dengan undang-undang dasar. Jadi apakah secara material itu undang-undang yang diujikan tadi bertentangan atau tidak dengan norma yang ada di dalam konstitusi atau yang ada di dalam undang-undang dasar. Itu kewenangannya Mahkamah Konstitusi. Nah, selain undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk menguji perpu. Nah, kenapa perpu ini kemudian bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi? Ini memang ada presidennya. Putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu yang menyatakan punya wewenang untuk menguji perpu, salah satunya didasarkan pada alasan bahwa perpu itu memang dia dibentuk oleh pemerintah, tetapi substansinya adalah substansi undang-undang. Sehingga Mahkamah Konstitusi juga berhak atau berwenang untuk melakukan pengujian terhadap perpu. Nah, ini kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, cara ngujinya gimana? Cara ngujinya adalah Mahkamah Konstitusi akan melihat apakah pasal atau norma atau ayat yang diujikan tadi itu bertentangan dengan pasal atau ayat atau norma yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Maka kalau masyarakat mau mengajukan pengujian undang-undang terhadap atau perpu terhadap undang-undang dasar, harus sudah bisa memastikan pasal mana yang dijadikan sebagai batu uji. Nah, pasal mana? Misalnya kita akan mau menguji pasal sekian undang-undang A, maka kita harus cari cantolannya, pertentangannya dengan undang-undang dasar itu di pasal berapa. Nah, itu harus ditentukan, harus disebutkan. Itu salah satu alasan untuk bisa diterima permohonan kita, untuk bisa dikabulkan permohonan kita, permohonan pengujian undang-undang atau perpu di Mahkamah Konstitusi. Nah, lembaga kekuasaan kehakiman yang kedua yaitu Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini punya kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, di bawah undang-undang itu ada Perpres, ada PP, ada Perda, termasuk juga ada peraturan menteri dan lain sebagainya. Nah, yang diuji oleh MA atau Mahkamah Agung adalah peraturan-peraturan yang ada di bawah undang-undang ini. Ya, tadi yang saya sebutkan ada Perpres, PP, peraturan menteri, Perda dan sebagainya yang di bawah undang-undang. Nah, diujinya dengan apa? Diujinya dengan undang-undang. Maka kalau Anda dan kita mau mengajukan permohonan pengujian, taruhlah misalnya pengujian terhadap PP, pengujian terhadap peraturan pemerintah, pasal sekian kita anggap bertentangan. Nah, kita harus sebutkan bertentangan dengan undang-undang apa dan pasal berapa. Nah, ini adalah kewenangannya Mahkamah Agung. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menurut penilaian pemohon itu sebenarnya tidak bisa dikaitkan pelanggaran atau melanggar undang-undang. Nggak ketemu nih cantolannya undang-undangnya. Misalnya ini kalau dicantolkan ke undang-undang ini nggak mungkin dia dikatakan melanggar misalnya. Tapi dia dirasakan oleh pemohon itu melanggar undang-undang dasar. Gimana ini bisa nggak diujikan di Mahkamah Konstitusi? Di mana ini bisa ngujinya misalnya? Apakah diuji di Mahkamah Agung atau di Mahkamah Konstitusi? Karena ini pelanggarannya menurut penilaian pemohon, pelanggarannya atau pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar. Nah, disinilah menurut hemat saya ada problem. Ada problem terkait dengan proses pengujian peraturan perundang-undangan di negara kita. Apa itu problemnya? Problemnya karena belum satu atap. Ya. Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi, sementara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu ada di Mahkamah Agung. Nah, beda atap. Sehingga kalau misalnya tadi masyarakat mau mengajukan judicial review
RPP misalnya dianggap melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, nggak mungkin diajukan di MK karena objek permohonannya adalah peraturan pemerintah yang itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Alasan permohonannya juga nggak bisa masuk kalau diajukan ke Mahkamah Agung karena apa? Tidak bertentangan dengan undang-undang, tapi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu yang kemudian menjadi problem secara teoritik dan praktik. Tetapi biasanya kalau pemohonnya jeli, sebenarnya bisa dicarikan saja cantolan hukumnya. Ya, jadi satu PP atau peraturan menteri atau perda misalnya, kita carikan saja sebenarnya ada potensi pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Itu bisa dijadikan sebagai alasan. Nah, ini materi yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi kita akan sambung dengan materi berikutnya, tetap di mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari materi yang sudah saya berikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.